Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita boleh datang untuk memuji menyembah Allah kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengasihi kita, menebus dosa kita. Bila pujian penyembahan kita naikkan dengan segenap hati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita untuk memuliakan nama-Nya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh Engkau Yesus Tuhan adalah Raja kami, Allah yang mengasihi kami, yang menebus dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada saat itu Tuhan, kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, bila Engkau menyucikan, melayakkan kami dan memperkenan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan perkenan-Mu, untuk kasih setia rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila Roh Kudus yang berotoritas, berkuasa, berkarya dalam
kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau bertahta di atas pujian kami, melawat menjamah kami, dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai ucapan syukur kita akan karyanya dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Kasih-Nya tak akan berubah, tak pernah berkesudahan. Janji-Nya tak akan berubah, tak pernah mengecewakan. Kasih-Nya kekal selamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Kasih-Nya tak akan berubah, tak pernah berkesudahan. Janji-Nya tak akan berubah, tak pernah mengecewakan. Kasih-Nya kekal selamanya. Kasih-Nya tak akan berubah, tak pernah berkesudahan. Janji-Nya tak akan berubah, tak pernah mengecewakan. Kasih-Nya kekal selamanya. Haleluya. Kasih Allah kekal dalam kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, hidupku sekarang ku persembahkan. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senang
senangkan hatimu Tuhan. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini boleh memberikan yang terbaik, yaitu persembahan dan persepuluhan kami. Saat ini biarlah Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan persembahan dan persepuluhan ini dan persembahan yang lainnya, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GPI Telogomulyo. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang tulus hati, memberikan dengan sukacita, dengan kasih setia, rahmat, dan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan membimbing, menguatkan, menuntun langkah hidup kita dalam kehidupan ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita naikkan pujian sebagai persiapan hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh diizinkan memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah, mengurapi dan memberkati setiap hati kami, supaya pagi hari ini sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu boleh kami terima, kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, dan menjadi berkat, serta mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau mengurapi memberkati hamba-Mu. Hamba menyadari penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya ketika Allah Roh Kudus yang mengurapi memberkati, hamba-Mu diberikan hikmat akal budi, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu buat kami semuanya. Terima kasih, segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang mengganggu, kami bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur Tuhan sudah menghantarkan kita sepanjang tahun, dan tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bulan Desember, bahkan kita sudah menginjak pada minggu yang kedua. Bapak Ibu Saudara, satu penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari tahun ini kita bukan jadi satu tahun yang mudah, yang gampang, penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi kita juga percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, sehingga kita boleh melalui tahun ini, melewati tahun ini bersama dengan Dia di dalam kemenangan dan di dalam damai sejahtera. Mari bersama-sama pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Satu ayat firman Tuhan saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya seluruh jemaat pada pagi hari ini. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, firman Allah mengatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ingin ulangi sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merespon kebenaran firman Tuhan dan menerimanya dengan segenap hati. Kita percaya pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh terus dibangun di dalam Dia, dan kita boleh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Natal, dan kita tahu memang Natal adalah sesuatu yang istimewa bagi umat Tuhan, di mana Allah memberikan anaknya yang tunggal, mengirim anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia, karena mengasihi kita manusia yang berdosa, supaya setiap kita yang percaya boleh mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, dan mengalami juga damai sejahtera ketika kita hidup di dalam dunia ini. Berita Natal yang pertama kalau kita memperhatikan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama bagaimana para gembala mendapatkan berita yang besar dari malaikat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang gembala memang satu sosok atau satu strata masyarakat yang rendah pada waktu itu. Tetapi jangan lupa, Allah bukan hanya memperhatikan
lapisan masyarakat tertentu, tetapi kalau kita memperhatikan di sini bahkan lapisan masyarakat bawah yang tidak diperhitungkan. Tetapi Allah menyatakan satu berita yang besar, kelahiran Sang Juru Selamat kepada para gembala pada waktu itu. Bapak Ibu, kaum petani, kaum nelayan, kemudian para gembala adalah orang-orang yang pada saat itu menempati strata ekonomi yang di bagian bawah. Mereka hidup menderita karena pajak yang diterapkan, karena bangsa Yahudi pada waktu itu mengalami satu penjajahan dari penguasa Roma. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Allah memperhatikan, bagaimana Allah mengasihi dan menyatakan satu berita yang penuh dengan sukacita kepada para gembala yang pertama kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama situasi kondisi saat sekarang, di mana kita akan merayakan Natal bersama-sama, memang bukan satu situasi kondisi yang enak, satu situasi kondisi yang seperti biasa. Bahkan kita sudah berbulan-bulan mengadakan ibadah online karena pandemi, karena situasi kondisi yang sedang terjadi. Mungkin di antara kita sudah berbulan-bulan mengalami tekanan, kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang terjadi di dalam hidup. Bahkan mungkin masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang tidak pernah kita sangka itu terjadi, di mana itu mengakibatkan mungkin di titik-titik tertentu kita mengalami kehilangan yang namanya damai sejahtera. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, kasih Allah memberikan damai sejahtera. Kasih Allah memberikan damai sejahtera. Mari kita melihat bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang damai sejahtera, itu berbicara tentang satu keadaan atau situasi kondisi di mana keadaan itu tenang, damai, sentosa, tanpa ada situasi kondisi yang mungkin membuat kehidupan kita mengalami satu situasi kondisi di mana kita mengalami kegentaran. Tetapi saudara, apakah hal itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita saat sekarang? Mungkin secara realitas, apa yang kita hadapi adalah hal yang berbeda. Kita menghadapi situasi kondisi ekonomi, situasi kondisi kesehatan, situasi kondisi masalah-masalah di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin apa yang kita alami sekarang adalah hal-hal yang membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi pada pagi hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap orang-orang percaya, di mana kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah diselamatkan, kasih Allah yang besar yang sudah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang diberikan bagi umat manusia, diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, diberikan bagi kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini, kalau kita melihat bersama-sama tentang berita Natal, tentang kasih Allah yang membuat Bapak Ibu Saudara kita semuanya jemaat Tuhan boleh mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Masalah boleh datang, masalah boleh ada. Sakit penyakit mungkin boleh saja kita alami, kesulitan mungkin saja kita alami saat ini. Tetapi kita percaya ketika Allah melawat kehidupan Bapak Ibu Saudara, melawat kita semuanya, kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera
di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, saya ingin membagikan beberapa poin dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera atau mengalami kasih Allah melalui peristiwa Natal. Yang pada pagi hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, supaya kita boleh mengingat, boleh menerima, boleh merenungkan dan berpegang kepada firman Tuhan, sehingga damai sejahtera Kristus itu, damai sejahtera Allah itu, boleh sungguh-sungguh kita rasakan, kita nikmati, kita alami di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Yang pertama, orang bisa mengalami damai sejahtera ketika dia menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, dosanya sudah ditebus. Kita ini sudah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, dosa memang membawa sebuah pemisahan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita perhatikan bersama-sama, kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, nanti kita akan kembali ke Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, mari kita memperhatikan bersama-sama bagaimana akibatnya ketika dosa itu masuk dalam kehidupan manusia. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Mulai ayat yang ke-6 saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Manusia jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada keintiman, ada kedekatan, ada relasi antara Allah dan manusia. Karena pada waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian dosa masuk dalam kehidupan manusia, Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak bisa bersatu dengan manusia. Dan akibatnya kalau kita memperhatikan, manusia menjadi takut bertemu dengan Allah. Saudara, hubungan itu menjadi rusak. Hubungan itu menjadi terganggu ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena di awal tadi saya katakan, Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Sementara ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, hubungannya menjadi rusak,
hubungannya menjadi terganggu. Bapak Ibu Saudara, akibat dosa, upah dosa adalah kematian, maut, hukuman kekal. Itulah keadilan Allah. Tetapi berita baiknya, kalau kita memperhatikan bersama-sama, dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang punya inisiatif untuk menemui manusia, untuk mencari manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Allah mengutus Yesus Kristus, Sang Firman, dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu merupakan wujud kasih Allah, supaya hubungan manusia yang sudah rusak, manusia yang kehilangan damai sejahtera, boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami relasi kembali, dan Allah yang punya inisiatif. Karena pada dasarnya, dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia, tidak akan bisa bertemu, berelasi kembali dengan Allah. Karena pada dasarnya, manusia adalah manusia yang berdosa, sementara Allah adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Kita harus menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah disucikan, dosa kita sudah dikuduskan, dan jiwa kita ditebus dari dosa, kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, yang sanggup mengampuni, yang sanggup menyelamatkan hanyalah Yesus, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Oleh karena itu, keselamatan tidak akan bisa didapatkan dengan jalan apapun, meskipun manusia berusaha sedemikian rupa, berpuasa, berdoa, sedekah, melakukan kebaikan seperti apapun, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita bisa diselamatkan oleh karena anugerah, di mana Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa turun ke dalam dunia untuk mengasihi, menebus kita dari segala dosa. Kalau kita juga memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di depan mahkamah agama
dia menyampaikan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada satu manusia pun yang diberikan nama selain daripada Dia yang menyelamatkan, yang telah turun ke dalam dunia, menebus manusia, menyelamatkan manusia dari penghukuman yang kekal. Pada pagi hari ini, kita mengucap syukur kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya oleh anugerah Allah, kita boleh diselamatkan, kita boleh diperdamaikan. Yang semula kita seteru, tetapi sekarang kita diperdamaikan melalui kematian Kristus, melalui pengorbanan Yesus. Dan itu didahului bagaimana Dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan Dia setia bahkan sampai di kayu salib, sampai pada kematian, menebus manusia dari segala dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan, dan kita sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian mari kita akan melihat yang kedua. Bagaimana kita boleh mengalami damai sejahtera? Yang kedua, kalau kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, mari kita akan lihat bersama-sama. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Di sini dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, kita beroleh damai sejahtera ketika Allah menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Saudara, hari-hari ini kita penuh dengan tantangan. Seluruh dunia mengalami dari segala sendi, baik ekonomi, kesehatan, politik, apa yang sudah dibangun oleh manusia bertahun-tahun, segala kemajuan teknologi yang sudah dibangun oleh manusia bertahun-tahun, seketika menjadi porak-poranda. Saudaraku, mungkin banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi dengar apa yang menjadi janji, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus hadir, Yesus ada di dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Allah Immanuel, Yesus Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Bukan berarti ketika Allah menyertai kemudian kita tidak mengalami apapun. Mungkin saja kita mengalami masalah persoalan yang sulit, masalah persoalan yang pelik, masalah persoalan yang mungkin secara manusia berat untuk dihadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Immanuel, Yesus yang sudah lahir, Yesus itu pula yang menyertai kita. Ketika para murid mendapatkan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia, di situ janji Allah adalah bagaimana Allah menyertainya sampai kepada kesudahan akhir zaman. Jadi ketika kita hidup dan ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan Bapak Ibu kita semuanya. Kalau kita memperhatikan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-4
4 ayatnya yang ke-13, mari kita akan lihat di dalam kitab Bilangan. Bilangan 31 ayatnya yang ke-8, mari kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada waktu itu disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Di sini dikatakan demikian, bahwa Allah itu menyertai. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, sepanjang perjalanan menempuh padang gurun, Allah menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Allah menopang, Allah menolong, Allah memelihara, begitu luar biasa. Hanya memang bangsa Israel pada waktu itu yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kemudian selalu berontak, dan ketika kepepet datang kepada Allah, ketika sudah ditolong, ketika sudah diberkati, kemudian lupa lagi, dan itu terjadi berkali-kali. Tetapi mari kita perhatikan bersama-sama apa yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel, khususnya kepada Yosua, ketika mau terjadi sebuah peralihan, bagaimana Musa memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dihadapi Yosua memang berat. Setelah kematian seorang pemimpin besar, seorang Musa, kemudian Yosua harus membawa bangsa Israel. Memang pada waktu itu sudah ada di seberang sungai Yordan. Mereka sudah akan melewati rintangan yang terakhir, sungai Yordan. Dan di sini kalau kita memperhatikan, Allah sendiri yang berjanji bahwa Dia yang berjalan di depanmu. Ini berarti ketika ada penyertaan Tuhan, ketika Allah menyertai kehidupan kita, berarti di situ Allah yang memimpin hidup kita. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mau memberikan diri, sungguh-sungguh mau tunduk? Bagaimana Allah yang punya otoritas itu memimpin kehidupan kita? Seperti bagaimana Allah menyatakan kuasanya, menyatakan pimpinannya, menyatakan otoritasnya kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara Natal juga berbicara penyertaan Allah melalui Yesus Kristus, karena Dia hadir ke dalam dunia. Dan kita tahu bagaimana Allah menyertai kehidupan orang-orang percaya. Di sini dikatakan bukan hanya memimpin, bukan hanya berjalan di depanmu, tetapi Dia sendiri yang menyertai engkau. Dan di situ dikatakan Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah patah hati. Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mari kita ingat, ada Yesus, Immanuel, yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara
bagi kita semuanya, seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini sedang mendengarkan, sedang menerima kebenaran firman Tuhan. Ingat, Allah menyertai, Allah memimpin, bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Penyertaannya, kasihnya, sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Mengapa kita tidak perlu takut khawatir? Karena ada penyertaan Tuhan, Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam Injil Lukas. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasalnya yang pertama, kita perhatikan bersama-sama ayatnya yang ke-46 sampai 49. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Maria? Mungkin sebelum Maria mengandung Yesus, oleh karena Roh Kudus, kita tidak mengenal Maria sebagai siapa, sosok pribadi seperti apa. Tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana sosok Maria, wanita yang sederhana tetapi kemudian dipakai oleh Allah. Pagi hari ini kita boleh mengalami damai sejahtera ketika hidup kita rindu, kita senantiasa memiliki kerinduan di hadapan Allah untuk kita dipakai menjadi Allah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bersama-sama. Ketika Bapak Ibu kita semuanya sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah pandemi, di tengah situasi kondisi yang sekarang kita alami, mari bersama-sama menempatkan diri sebagai seorang yang boleh menjadi berkat, menginspirasi, menopang, menolong, memperhatikan, mengasihi. Ketika Bapak Ibu Saudara menyiapkan diri, memberikan diri dipakai oleh Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan. Karena kalau kita memperhatikan, ketika terjadi pandemi, maka banyak orang kemudian menjadi egois, hanya memperhatikan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tetapi mari bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita menyadari Natal adalah wujud kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia, di mana Yesus hadir, Yesus turun ke dalam dunia, Yesus mengasihi umat manusia, mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Pagi hari ini, mari kita ambil bagian di dalam porsi kita masing-masing, untuk kita boleh dipakai menjadi alat Tuhan. Kita boleh mengasihi Tuhan,
kita boleh mengasihi sesama, mengasihi Tuhan melalui kasih yang kita wujudkan, kita nyatakan bagi yang lain. Momen Natal adalah bagaimana kita menjadi satu kesempatan untuk kita berbagi, untuk kita boleh mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai jemaat saling memperhatikan. Kalau mungkin Tuhan belum mengizinkan, bagaimana kita memperhatikan secara materi, kita bisa memperhatikan dari sisi yang lain. Kita bisa mendoakan, kita bisa memotivasi, kita bisa memberikan diri kita untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Minimal Bapak Ibu, kita punya komunitas yang tergabung di dalam persekutuan, kelompok-kelompok kecil, persekutuan-persekutuan KPW. Mari perhatikan mereka, kasihi mereka, sapa mereka, perhatikan mereka, doakan mereka. Bahkan kalau Tuhan izinkan, kita boleh diberkati oleh Tuhan di masa-masa pandemi, kita boleh mengasihi dan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat buat saudara-saudara seiman. Bapak Ibu, alangkah indahnya ketika kehidupan Bapak Ibu Saudara boleh dipakai menjadi alat Tuhan seperti Maria. Semula Maria bukan siapa-siapa, tetapi oleh kasih karunia Allah, bagaimana seorang Maria dengan segala kerendahan hati, dengan segala resiko, dia mau mengandung, dia rela mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dan melalui kehidupan Maria, bagaimana Yesus dilahirkan ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pada pagi hari ini, kita boleh belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama dari setiap kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita terima. Kita boleh mengalami damai sejahtera, sukacita Natal, ketika hidup kita bersama-sama Bapak Ibu, kita boleh diampuni dari segala dosa, segala pelanggaran, ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Allah Immanuel, Allah di dalam Yesus Kristus, yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, sehingga kita diberi kekuatan, diberikan senantiasa kekuatan ilahi, untuk kita menghadapi segala tantangan yang terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari menyiapkan diri untuk hidup kita dipakai menjadi alat Tuhan buat hormat, kemuliaan bagi namanya. Kasih Allah yang diberikan kepada setiap kita akan membawa kita kepada damai sejahtera yang dicurahkan melalui Yesus Kristus, kehadirannya di tengah-tengah dunia untuk mengasihi kita semuanya. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus Tuhan membangun kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Kami tahu dunia penuh dengan ketidakpastian, kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kehadiran-Mu yang kami senantiasa ingat, kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami, itulah yang membuat kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan bila hidup kami
boleh kami pakai untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman penting yang dari gereja. Yang pertama, setelah ibadah pagi ini silakan mengadakan sekolah minggu keluarga di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 ada ibadah Natal secara tatap muka, yakni pada jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Mohon jemaat hadir sesuai dengan jam yang sudah dipilih. Bagi jemaat yang belum memilih jam kehadiran, dihimbau untuk datang pada ibadah Natal jam 10 pagi. Untuk mengingatkan kembali jam ibadah yang sudah dipilih, Sekretaris Gereja akan membagikan hasil survei kepada pembina dan ketua KPW yang selanjutnya bisa diteruskan kepada anggotanya masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat yang hadir dalam ibadah Natal, mohon mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, jemaat yang boleh hadir adalah yang berusia 10 tahun ke atas dan dalam kondisi sehat. Yang kedua, jemaat datang tepat waktu karena durasi ibadah yang pendek. Yang ketiga, jemaat menggunakan masker medis dari rumah. Sesampainya di gereja, jemaat mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan, mengikuti pemeriksaan suhu tubuh, menerima facial yang harus digunakan sepanjang ibadah dan duduk di kursi yang ditunjukkan oleh penerima tamu. Tidak boleh berpindah dan mohon menduduki kursi yang tidak ada tanda silangnya. Kemudian yang kelima, saat memberi persembahan dilakukan dengan tertib. Jemaat berdiri dan memasukkan persembahan ke kantong persembahan terdekatnya yang sudah disediakan dan duduk kembali di tempat duduk semula. Kemudian yang keenam, mengikuti ibadah dengan baik tanpa ada sentuhan fisik dengan jemaat lain. Tetap jaga jarak pada waktu dan saat ibadah. Jemaat keluar dengan tertib. Kemudian pengumuman yang keempat, pada saat ibadah Natal, saat jemaat datang akan dibagikan facial, mohon dikenakan sepanjang ibadah berlangsung dan dapat dibawa pulang, disimpan untuk digunakan pada ibadah tatap muka selanjutnya. Yang kelima, mengingatkan kepada orang tua murid sekolah minggu asuhan, Indria, Pratama, Madya untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah Natal sekolah minggu secara online pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jam 9 pagi secara online dan link akan dibagikan pada hari Minggu pagi. Yang keenam, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, gereja akan membuka ibadah tatap muka kembali, yakni pada jam 6.30 pagi, jam 10 pagi, dan jam 16.30 sore. Mohon diperhatikan jamnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah kehadiran setiap jamnya. Untuk itu dihimbau kepada jemaat yang tidak dapat hadir pada ibadah pagi, dapat hadir di ibadah jam 10 pagi atau jam 16.30 sore atau jam setengah 5 sore. Yang ketujuh,
mengingatkan juga kepada seluruh jemaat untuk berkenan menyelesaikan iuran pangruktilayon tahun 2020. Pangruktilayon dapat diserahkan melalui KPW masing-masing atau langsung ke Ketua Sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang kedelapan, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam memberikan persembahan dan janji iman buat Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat. Anggaran Natal tahun ini sebesar 17.500.000 dan sampai dengan minggu lalu tanggal 13 Desember 2020 jumlah persembahan Natal terkumpul sebesar 3.030.000 dan janji iman Natal sejumlah 6.025.000 rupiah. Bagi jemaat yang rindu ambil bagian dapat menyerahkan persembahan dan janji iman Natal melalui ketua dan pembina masing-masing, ketua pembina KPW masing-masing setiap hari Minggu. Yang kesembilan, terima kasih dan atas dukungan doa dari seluruh jemaat untuk proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih yang terus berjalan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga lancar dan sekolah ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga Tuhan menyediakan guru terbaik yang mumpuni dan yang takut akan Tuhan. Pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Yang ke-10, mengundang jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20, khusus berdoa untuk pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya, khususnya bagi Kota Semarang dan bagi seluruh jemaat. Kemudian yang ke-11, jangan lupa seluruh jemaat melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk berita sepekan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah ini ada sekolah minggu keluarga. Hari Selasa jam 18.30 ada doa Hana secara online. Kemudian hari Rabu tanggal 23 Desember ada ibadah doa dan pujian secara online. Hari Jumat tanggal 25 Desember jam 7 ada ibadah Natal pertama secara tatap muka. Kemudian jam 10 pagi ibadah Natal kedua dengan tatap muka. Dan jam 20 atau jam 8 ada doa serentak dari rumah masing-masing. Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 jam 17.30 ada PKMB secara online. Dan hari Minggu tanggal 27 Desember jam 6:30 ada ibadah pagi pertama dengan tatap muka. Kemudian jam 9 ada sekolah minggu anak secara online. Jam 10 pagi ada ibadah pagi kedua secara tatap muka. Dan yang terakhir jam 16.30 ada ibadah sore secara tatap muka. Segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogo Mulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama ada Bapak Kaleb Abdul Aziz, kemudian yang kedua Saudari Disna Aundita, yang ketiga ada Ibu Hana Sri Lestari, yang keempat Ibu Esther Ratna Natalia, yang kelima Bapak Immanuel Edwin Dirianto, yang keenam Ibu Yohana Erika Wedyastuti, kemudian yang ketujuh ada Saudari Windy Astika Putri,
Kemudian yang ke-8, Bapak Daniel Maryanto. Yang ke-9, Ibu Sisilia Sutati Sugiarto. Yang ke-9, anak Jason Alvaro. Kemudian yang terakhir, Saudara Andreas Bagus Puji Utomo. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, dan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap kegiatan gereja yang sudah berjalan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, kita akan akhiri, kita mengucap syukur dan menerima doa berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Rangkaian ibadah yang telah kami laksanakan, Engkau menolong, Engkau mengurapi, memberkati, dan menjamah, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman kami. Di tengah situasi kondisi yang sedang kami alami, kami percaya kami beroleh damai sejahtera, sukacita surgawi, dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Terima kasih, pagi hari ini kami serahkan ya Tuhan untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, memakai menjadi alat kemuliaan-Mu, diurapi dengan segala hikmat, pencerahan, dan ketika menyampaikan firman-Mu, sungguh-sungguh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Engkau memberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang mengalir melimpah dalam seluruh kehidupannya. Para pemimpin, baik itu para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, seluruh pemimpin-pemimpin gereja diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga mereka semuanya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam mereka melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau terus menolong supaya jemaat-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, hidup berpaut kepadamu, hidup mengasihi Engkau, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang senantiasa hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa, bila Tuhan menjamah, memberkati, mengurapi seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa, menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap pergumulan gereja-Mu, kiranya Engkau menolong, memberkati, mengurapi, menjamah, baik untuk pembangunan, untuk Natal, juga untuk kehadiran, untuk persembahan, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami senantiasa bersyukur, berserah di dalam tangan kuasa-Mu, dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau menolong Tuhan supaya dijagai, dilindungi, para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, di dalam mengelola pemerintahan, mengelola negeri ini, menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Kiranya diberikan hikmat. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai tersedia, kiranya itu menjadi salah satu Tuhan yang boleh menanggulangi Tuhan untuk persebaran virus corona. Engkau memulihkan baik secara ekonomi, juga politik supaya terkendali. Sekarang yang terjadi gerakan massa, unjuk rasa, kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa atas negeri kami, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati ya Tuhan, untuk keamanan, untuk situasi kondisi politik. Kami percaya, kami yakin Tuhan kuasa-Mu yang tercurah atas bangsa kami. Kami menyerahkan Jawa Tengah, kota Semarang, khususnya Engkau juga memberkati, supaya kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai, dan semakin maju. Demikian juga Kelurahan Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati, baik Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, masyarakat sekitar, diberkati, supaya hubungan antara masyarakat dengan gereja boleh terjalin dengan baik. Terima kasih, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit supaya mereka dijamah.
Kami ingat Pak Ayub yang dirawat di rumah sakit Elizabeth, dijamah dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Kirno, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Pak Imam, kami serahkan Bapak Ibu Yeskel Sunardi, Ibu Hariningsih, Bapak Ibu Sarmo, Ibu Herman Dirgantara, kami juga serahkan Pak Yunus Amin Priyadi, jemaat-jemaat yang lain yang sakit, kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu atas setiap mereka, supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, yang pada pagi hari dengan tekun setia mereka beribadah dengan segala pergumulan mereka. Engkau memberkati, mengurapi dan menjamah. Khususnya yang berulang tahun, supaya diberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang mengalir melimpah bagi seluruh jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan seluruh umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau dengan tekun setia beribadah, saat pagi hari terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.